rematik tuh berbahaya banget ya. Aku kira kayak cuman biasa-biasa aja gitu ngilu-ngilu, ternyata tuh sampai bisa bikin kelumpuhan. Aku tuh penasaran banget kenapa sih penyebabnya itu loh dokter. Dan kira-kira orang suka bilang ini faktor U. Ya, atau paling sering juga orang bilang ini karena mandi malam. Wah, iya tuh bener. Fakta atau mitos? Ya, mandi malam menyebabkan penyakit rematik itu merupakan mitos. Memang tidak ada hubungan yang langsung antara mandi malam dengan penyakit rematik ya. Tetapi ada beberapa penyakit rematik yang memang kita tidak boleh terkena dingin. Jadi bukan mandi malam tapi dinginnya yang paling penting. Seperti pada kasus skleroderma dengan vaskulitis ada radang pada pembuluh darah sehingga bila terkena air dia langsung cepat biru. Kalau sudah biru semua itu akan terasa sangat nyeri sekali. Maka ini yang tidak boleh. Betul, sangat sakit sekali. Ada beberapa rematik yang memang dia akan diikuti dengan vaskulitis ini kayak sistemik lupus eritematosus atau yang dengan penyakit lupus ya. Kemudian skleroderma, RA itu sering diikuti dengan vaskulitis. Ini yang tidak boleh terkena hawa dingin. Oh, itu vaskulitis itu apa sih dokter? Jadi ada radang pada pembuluh darah. Oh, radang pada pembuluh darah. Jadi ketika ada hawa dingin dia akan semakin mengkerut. Semakin mengkerut maka aliran darah menjadi terhambat sampai jadi darah itu makin terhambat, jadi itu yang bikin sakit iya, gitu. akan sangat jadi sekali. Jadi rematik ini macam-macam juga pemirsa, jadi nggak bisa disimpelkan, disederhanakan cuma satu itu aja ya. Iya, betul. Nah, ada lagi nih, kalau penyakit rematik ini adalah penyakit tulang, mitos atau fakta? Ya, mitos. Mitos? Karena penyakit rematik ini tidak hanya pada tulang, tetapi pada persendian, kemudian pada otot, kemudian pada tulang. Tapi sebenarnya rematik sendiri itu apa dong kalau gitu dok? Kalau bisa di semua sendi, tulang atau berarti itu kayak sejenis bakteri, virus atau apa sih dok? Bukan, Kok jadi bisa menyebar? rematik ini merupakan penyakit ada beberapa autoimun, ada beberapa karena degeneratif ya, karena proses metabolik misalnya, maka ini bukan karena virus atau kuman. Contoh kita ambil contoh misalnya penyakit artropati diabetikum itu karena penyakit diabetesnya menyebabkan nyeri sendi. Kemudian SLE atau lupus itu karena autoimun. Oh, karena autoimun. Jadi penyebabnya bermacam-macam, tapi jelas bukan karena infeksi virus ataupun bakteri. Oh, berarti dampak dari penyakit lain ya dokter ya. Oke, nah tapi ini katanya ada yang ngomong juga nih, katanya kalau dengan kita penyakit rematik itu berhubungan dengan asam urat nih. Kalau asam uratnya tinggi itu pasti rematik tuh dokter. Itu fakta atau mitos nih dokter? Itu mitos jelas. Oh, ini mitos. Iya, kasihan asam uratnya dong di dulu. Berarti bukan ya? Nggak berhubungan atau ada berhubungan sedikit nih? Kok ada yang bilang kenapa nih dokter? Jadi salah satu penyebab rematik adalah karena metabolik yaitu asam urat. Tapi hanya sekian persen kecil sekali. Jadi tidak semua nyeri pada persendian otot karena asam urat. Jadi bisa karena yang tadi saya sampaikan, karena autoimun, karena degeneratif ya, karena proses ketuaan, karena trauma. Asam urat hanya sebagian kecil. Bisa sebagian kecil ya? Iya, jadi sekarang ini kan banyak orang datang ke rumah sakit bilang, dok saya asam urat, padahal bukan gitu kan. Padahal bukan. Padahal bukan. Jadi kita mesti luruskan bahwa tidak semua rematik karena asam urat. Ini yang paling penting. Kasihan asam uratnya kan, kita harus luruskan nama baiknya ini. Iya, masa dia sama. Jangan boleh itu masukin para nama baik ya, boleh. Nah, ini memang dari tadi memang karena yang sering nanya biasanya ini juga adalah orang-orang yang sudah senior ya. Nah, jadi mereka suka bilang ini faktor U katanya. Nah, jadi apakah benar nih rematik ini selalu berkaitan dengan hanya orang pada usia lanjut, mitos atau fakta? Mitos. Berarti seumuran saya bisa dong dokter? Nah, kamu kan udah lanjut juga. Aku udah lanjut juga belum? Ada seperempat abad juga, masa udah lanjut. Jadi penyakit rematik ini ada pada usia muda, ada pada usia tua. Penyakit rematik karena autoimun hampir dominan pada usia muda. Bahkan usia produktif. Iya. Kenapa nih dokter? Ya karena autoimun ini akan terkait dengan hormon estrogen. Jadi begitu hormon orang estrogen itu yang hormon yang ada pada wanita bukan dokter? Betul. Jadi begitu menstruasi maka dia sudah akan mudah terserang penyakit autoimun. Berarti cewek lebih banyak dong yang kena rematik. Kalau cowok gimana dong dokter? Perbandingan kalau autoimun sekitar 10:1. Jadi 10 cewek, 1 cowok. Jadi 10 saya dapat pasien satu cowok. Autoimun ini adalah penyakit di mana kekebalan tubuh sendiri menyerang bagian tubuhnya sendiri gitu deh. Nah, itu makanya tadi autoimun tuh. Jadi kan tubuh kita nih punya kekebalan tubuh yang namanya kayak polisi gitu ya. Nah, ketika ada apa yang masuk itu dia yang bikin mempertahankan diri. Nah, tapi ini menyerang sel sendiri. Nah, tadi yang dokter katakan tadi. Kenapa begitu? Nah, itu dia. Jadi semakin meningkat daya tahan tubuhnya, semakin dia sakit. Jadi kita tidak boleh meningkatkan daya tahan tubuhnya sangat tinggi karena dia akan menyerang dia akan menyerang tubuh sendiri. Betul. Oh, itu kalau misalnya untuk ngecek autoimun bisa gitu dokter di rumah sakit atau jadi autoimun ini merupakan diagnosis klasifikasi. Jadi tidak ada pengecekan yang merupakan standar pasti bahwa kalau dia positif pasti autoimun tidak. Jadi mesti ada keluhan-keluhan yang harus kita skor ya, kita masukkan dalam skor. Kalau dia memenuhi skor, baru kita katakan bahwa dia autoimun. Jadi sampai sekarang belum ada satupun yang 100% mengatakan bahwa kalau dia positif, dia pasti autoimun. Tidak ada.
Nah, itu dia tuh. Ini tapi di luar itu ya, di luar ini sana kan banyak yang nggak tahu nih mengenai tadi penyakit tadi ini. Nah, mereka langsung mengkambing hitamkan lagi, bukan mengkambing hitamkan, mensayur-sayurkan. Ini sayuran hijau katanya. Sayur-sayur kan ya? Wah, ini nggak boleh nih makan sayuran-sayuran hijau katanya. Kalau orang rematik, apalagi kangkung. Wah, Oh iya, itu mitos atau kangkung tuh dokter, fakta? kayaknya nggak boleh makan banyak kangkung. Iya. Iya. Mitos. Oh mitos. Mitos lagi. Jadi karena sekarang ini banyak orang yang kemudian merasa rasakannya kalau makan kangkung saya jadi pegel ini. Sesungguhnya itu tidak terjadi pada semua orang. Jadi masing-masing orang memiliki sensitivitas sendiri terhadap sayuran-sayuran tertentu. Pada dasarnya bahwa semua sayuran itu mengandung purin. Purin itu merupakan cikal bakal asam urat. Oke. Tetapi tidak semuanya, tidak setiap orang itu pasti dengan makan purin banyak jadi asam urat. Karena harus ada gangguan metabolisme sendiri ini di dalam tubuhnya sendiri. Jadi ini yang paling penting. Jadi semua pasien rematik boleh makan sayur. Yang tidak boleh adalah ketika makan sayur tertentu dia sakit, maka itu dihindari. Tapi kalau tidak ada masalah ya boleh-boleh saja nggak ada masalah. Tunggu reaksi badan ya gimana ya dokter. Itu masing-masing orang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan sama sekali. Nah, tapi dokter ini juga katanya berhubungan dengan penderita rematik ini katanya nggak boleh dipijat nih dokter. Itu fakta atau mitos nih dokter? Fakta. Fakta, kenapa? Iya, tetapi ada beberapa catatan di sini. Jadi penyakit-penyakit rematik yang memang sudah terjadi kerapuhan seperti misalnya osteoporosis ya. Osteoporosis termasuk keropos rematik? tulang. Iya, termasuk rematik. Betul, termasuk rematik. Jadi dia tulangnya keropos, kalau khawatir kalau dipijat terlalu kuat dia jadi fraktur, dari patah. Jadi ya. patah. Kemudian yang kedua seperti misalnya pada tendonitis, radang pada tendon. Tendon itu otot yang akan menempel pada tulang namanya tendon ya. Jadi itu pun juga kalau dipijat terjadi namanya terjadi apa? Tendonnya bisa fraktur. putus gitu Bisa juga? putus, bisa putus, bisa rusak ya. Jadi itu yang akan membahayakan bagi tubuh orang tersebut. Jangan kalau gitu. Kalau gitu rematik memang jangan sembarangan dipijat. Tapi kalau mijet masih boleh. Kalau mau pijat masih boleh kan. Gitu. Ini ngomong soal gitu kan olahraga ya. Karena olahraga ini katanya penderita rematik tidak boleh berolahraga. Mitos atau fakta? Itu mitos jelas. Oh, kenapa? Kenapa? Karena orang rematik semakin tidak digerakkan badannya, semakin dia kaku semua. Oh, semakin kaku ya. Betul. Kita bisa ambil contoh orang osteoartritis, orang yang orang tua sakit lutut ya. Semakin dia gerak semakin enak. Tapi kalau dia diam saja semakin kaku. Tapi kayak katanya misal mama saya nih kan rematik nih, katanya kalau misalnya dia tuh makin banyakan jalan tuh malah makin sakit. Jadi kadang dia malah duduk udah ateh, mama mau duduk aja sakit gitu. Nah, ini yang salah pahamnya di sini. Jadi orang rematik itu harus digerak-gerakkan tetapi tidak yang menumpu berat badan. Misalnya renang. Renang itu sangat bagus, sangat dianjurkan buat orang-orang dengan rematik. Penyakit rematik apapun sangat dianjurkan renang karena dia bergerak semua dan tidak ada tumpuan pada sendi-sendinya itu. Kemudian yang kedua bahwa olahraga itu harus yang continue tapi sedikit tapi continue. Tidak boleh sekali langsung banyak itu nggak boleh. Jadi mesti continue, kemudian semakin lama semakin meningkat pelan-pelan nggak ada masalah. Tetapi semakin didiamkan maka sendinya itu kan ada daerah sekitar sendi yang kita kenal dengan namanya periartikuler. Begitu tidak digerakkan maka sendinya tidak bermasalah, tapi daerah sekitarnya yang bermasalah. Dia semakin kaku. Baik dok, tapi yang menjadi kekhawatiran bagi orang penderita rematik adalah ini bisa sembuh nggak? Oke. Hampir semua pasien rematik memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan total. Apapun itu. Karena semuanya pasti terkait dengan genetik. Penyakit yang terkait dengan genetik, maka sebelum ada obat yang bisa merekayasa genetika, maka dia nggak akan bisa sembuh. Kayak misalnya dokter suntik misalnya, dokter. Oke. Jadi kalau sekarang banyak orangnya yang datang dengan disuntik ya. Suntik itu ada dua. Yang pertama untuk mengurangi nyeri ya dengan suntikan steroid misalnya ya. Itu hanya bisa mengurangi dan itu pun tidak boleh terlalu sering. Kita ada guideline yang mengatakan bahwa steroid hanya boleh disuntikan pada sendi itu 1 cc dalam 1 bulan. Dan itu nggak boleh terus diulang-ulang terus. Itu sebenarnya mengurangi nyeri. Hanya mengurangi nyeri saja. Tapi intinya makanya kontrol itu untuk pengobatan. Oke, baik dokter, terima kasih dokter Arif semakin jelas mengenai rematik. Oke, kita akan kembali lagi setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai pukul 14 dengan beragam informasi kesehatan yang pastinya tunggu-tunggu. Ya, saya Dr. Vito Damai. Saya Dita Fakrana. Indonesia, ayo hidup sehat.